mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillah penuh berkah kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat hadir dalam acara pelantikan dan penyerahan surat keputusan Bupati Indramayu kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Baiklah, mengawali acara mari kita dengarkan laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu kepada Bapak Zainal Mutakin. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil wambiyai wal mursalin wal ali wa sohbi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, terima kasih di sela-sela aktivitasnya, kesibukannya menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan pelaksanaan pelantikan dan penyerahan SKP 3K. Tepuk tangan untuk beliau. Secara pribadi juga saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada beliau karena beliau menyempatkan untuk menjenguk saya ketika saya dirawat di rumah sakit 3 hari yang lalu. Alhamdulillah itu adalah doa terbaik dan obat terbaik buat saya. Selain itu juga ada 2 obat terbaik yang kenapa hari ini saya bisa hadir di sini. Yang kedua adalah bahwa saya teringat 7 ayat dari Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'angdir wa rabbika faqabbir wa siyabaka fatahhir wa rujja wala tamnu tastaksir wa li rabbika fa'asbir. Pada saat itu saya sedang menggigil, Pak, Bu. Saya berselimut, saya ingat ayat itu bahwa hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, agungkanlah nama Tuhanmu dan bersabarlah. Itulah 4 kata yang saya membuat harus hadir di hari ini. Dan yang terakhir adalah obat ketiga adalah saya ingin hadir di hari ini karena saya ingin bertatap muka langsung dengan teman-teman P3K semuanya yang hadir di sini, tentunya dengan penuh kebahagiaan membawa seluruh keluarganya. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Insinyur Ayub Surahman, yang saya hormati Pak
Ketua Komisi 1 Pak Haji Rozak, yang saya hormati pimpinan Bank Jabar. Alhamdulillah Pak, ini sudah ada ngantri sebanyak 769 yang siap untuk dititipkan SK-nya di tempat Bapak. Yang saya hormati juga Kepala BPJS, yang saya hormati Kepala PT Taspen perwakilan Cirebon, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan Kepala SKPD dan rekan-rekan P3K yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, puji syukur yang kita hari ini di hari Jumat yang berkah, tanggal 1 Agustus, di mana hari ini kita semua penantian panjang dari tanggal 15 dan 17 ya, 15-17. Mungkin sekaligus melaporkan bahwa tanggal 15-17 Desember 2024 mereka telah melaksanakan seleksi P3K tahap 1, di mana jumlah formasi pada saat itu adalah 969. Dari hasil seleksi tersebut yang lolos adalah 769, di mana 589 itu adalah dari tenaga kesehatan, 90-nya dari tenaga pendidikan, dan 90 dari tenaga tenis. Ada yang salah? 9? Oke, nanti diralat mungkin 590. Oke, 59. Mohon maaf kalau datanya salah karena kebetulan saya tidak bawa data. Jadi sekali lagi bahwa saya turut berbahagia dan saya turut berbangga bahwa teman-teman di sini adalah teman-teman yang sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak RR yang lain yang menunggu pengangkatan. Baik R2, R3, R4, bahkan R5. Sementara Bapak Ibu sekalian hari ini per TMT 1 Agustus 2025 ditetapkan sebagai P3K. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan juga, bahwa berdasarkan PP 49 2018 bahwa teman-teman semua sebagai P3K itu ada kewajiban untuk per 5 tahun itu adalah dievaluasi. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya harus lebih berkinerja yang lebih baik, berintegritas yang lebih baik. Kenapa? Jangan sampai menganggap bahwa dengan P3K itu adalah selamanya jadi P3K, tidak, tapi ada evaluasi per 5 tahun. Tapi harapan kami semuanya adalah dalam evaluasi 5 tahun itu ya selalu teman-teman semua diangkat lagi dan diangkat lagi sampai seterusnya hingga SK-nya di BJB itu tidak diambil itu, seperti itu. Jadi yang tadinya ngambil rumah sekarang ngambil mobil, nanti tinggal ngubungin aja Pak Asepnya sudah ada, tinggal. Jadi seperti itu ibu-ibu semua, Bapak Ibu semua, bahwa apa yang sudah dicapai oleh Bapak Ibu semua adalah satu prestasi, satu kebanggaan yang sangat luar biasa yang harus ditularkan kebahagiaannya kepada sanak saudaranya yang alhamdulillah dibawa semua ya. Ini kayaknya bawa 3 bus kayaknya ya. Ini 1, 2 kelihatannya luar biasa sekali. Ini adalah bentuk apresiasi dari kebahagiaan dan dari kebanggaan teman-teman semua yang sudah diangkat menjadi P3K. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Ke Pauman membeli batik, pulangnya makan ikan gombyang. Yuk kita berkinerja baik, mewujudkan Indramayu Rea.
Jalan-jalan bersama aura terima kasih. Jalan-jalan bersama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan. Kepada yang dilantik simbolis dan rohaniawan disilahkan untuk mengambil tempat ke depan. Berkenan Bupati Indramayu mengambil tempat ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebelum memangku jabatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, wajib dilantik dan mengangkat sumpah janji jabatan. Pengambilan sumpah jabatan akan kita lakukan menurut agama yang saudara anut. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir saat ini, dan juga yang terpenting sekali dan harus diyakini bahwa sumpah yang saudara ucapkan disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang ada di dalam hati. Kepada Tuhan juga akhirnya tanggung jawab akan saudara berikan. Kini ikuti dengan hikmat apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Ini bagi yang beragama Kristen. Demi Tuhan saya berjanji. Oke. Sekarang kita sama-sama. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindari diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Ya, selesai. Penandatanganan berita acara. Berkenan Bupati Indramayu menuju meja penandatanganan dan juga berkenan para saksi untuk mengambil tempat ke depan. Penandatanganan berita acara dimulai dari Ibu Kunarti, ahli pertama guru UPTD SMPN Unggulan Sindang. Selanjutnya, Bapak Waskito, perawat ahli pertama UPTD Puskesmas Patrol.
Selanjutnya Bapak Ahmad Fauzan, Pemula Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Selanjutnya berkenan para saksi. Saksi yang pertama, Bapak Dr. Haji Deden Boni Koswara MM, staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Selanjutnya, saksi kedua Bapak Haji Suenda, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Selanjutnya berkenan Bupati Indramayu melaksanakan penandatanganan berita acara. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Jumat tanggal 1 Agustus 2025, saya Bupati Indramayu melantik saudara-saudari sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai surat keputusan Bupati Indramayu. Saya percaya saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Penyerahan surat keputusan Bupati Indramayu. Ya, alhamdulillah boleh tarik nafas dulu, boleh dihembuskan. Alhamdulillah sudah kita laksanakan prosesi pelantikan yang secara langsung sudah dilantik oleh Bupati Indramayu Bapak Luki Hakim. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan secara langsung sambutan Bupati Indramayu. Kepada yang terhormat Bapak Luki Hakim, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati analis sumber daya manusia aparatur ahli Madya Kantor Regional 3 BKN Jawa Barat, Ibu Dwi Sundari Esos beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Abdul Rozak. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Bapak Aib Surahman beserta para staf ahli. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Indramayu Bapak Muhammad Zainal Mutakin beserta Kepala Perangkat Daerah dan Camat terkait di Kabupaten Indramayu. Yang saya hormati Kepala BCB Cabang Indramayu Bapak Aib
Asep Wahyu Ismail. Yang saya hormati Branch Manager PT Taspen Cabang Cirebon, Ibu Mary Indah Rianti. Yang saya hormati Kepala BPJS Kesehatan Indramayu, Bapak Rahmat Ritonga. Yang saya hormati Direktur BIMJ Indramayu, Bapak Teddy Prayoga. Dan yang saya banggakan, seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang baru dilantik, rekan-rekan media dan seluruh yang hadir di sini dan seluruh yang menyaksikan baik di rumah ataupun dimanapun Anda berada, ini banyak yang live. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman pada hari ini, dalam acara pelantikan dan penyerahan surat keputusan Bupati Indramayu tentang pengangkatan P3K tahap 1 formasi tahun 2024. Alhamdulillah, ini adalah momentum yang sangat penting. Pantesan tadi pas saya Jumatan banyak banget di sana. Ternyata memang satu orangnya bawa keluarga kayaknya ya. Iya, banyak sekali, Masya Allah. Alhamdulillah, ini bahagianya bareng-bareng, bahagianya rame-rame. Jadi ini bukan cuma sekedar pengangkatan atau capaian administrasi dan kompetensi, tapi ini juga ibarat sebagai titik awal tanggung jawab moral dan profesional sebagai ASN dalam membangun Indramayu yang kita cintai ini. Tentu banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi bersama-sama. Dan pengangkatan ini resmi menjadi bagian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sekarang sudah resmi jadi bagian dari birokrasi pemerintahan Kabupaten Indramayu. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa P3K ini memiliki posisi dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pelaksanaan program pembangunan, serta penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Itu terlihat mudah untuk ditulis dan mudah untuk dikatakan. Tapi kita sama-sama tahu pada prakteknya ini penuh tantangan. Saya bilang susah ya, sebenarnya tidak. Tapi harus kita usahakan. Ada beberapa hal yang bisa kita pegang teguh gitu dalam proses pelayanan. Yang paling mudah, yang paling utama yang bisa kita lakukan pada diri sendiri adalah pertama harus menjaga akhlak. Itu penting sekali, karena seindah apapun pakaian yang kita pakai, semahal apapun baju sepatu yang kita pakai, tapi kalau akhlak kita buruk, maka buruklah kita. Begitu juga sebaliknya, tutur kata kita, gestur kita, perilaku kita itu adalah perhiasan yang sangat utama. Orang mungkin akan lupa ketemu sama kita kemarin pakai baju merek apa, sepatunya kayak apa. Akan lupa setelah 2 bulan, 3 bulan. Tapi orang akan ingat kesan terhadap kita ketika kita bertutur kata, cara pandang kita. Tidak boleh menyepelekan orang lain, tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain, apalagi sampai merendahkan. Maka saya berharap dalam pelayanan nanti jaga akhlak kita. Senyum itu mudah sekali, senyum itu. Senyum itu mudah, murah, dan itu adalah sedekah. Kami tahu kadang-kadang dalam proses birokrasi pelayanan akan rada lama, akan lelet. Tapi kalau kitanya ramah, kitanya senyum, masih mendingan daripada udah melayaninya lelet, lama, cemberut, judes, jutek. Nah, itu mungkin harus kita kedepankan. Dan tentu saja bukan cuma sekedar ramah, bukan sekedar akhlak yang kita kedepankan, tapi kita juga harus memiliki nilai-nilai yang berorientasi kepada pelayanan. Tanamkan di kepala kita bahwa kita ingin membantu orang. Tentu pada prosesnya itu akan banyak sekali kendala-kendala.
kedangkalan birokrasi, kedangkalan surat menyurat, persyaratan yang belum selesai. Tapi kita harus menanamkan diri kita bahwa saya ingin membantu orang ini dengan tidak menabrak aturan. Tapi kalau prinsip itu sudah ada, maka yang keluar dari kita adalah kalimat-kalimat solutif, kalimat-kalimat yang mencari jalan keluar. Tapi kalau dari dalam kita ini tidak ada niat membantu, itu akan sulit. Walaupun misalnya syaratnya tinggal selesai, tinggal sedikit lagi, belum dapat 1 lembar surat. Memang itu syaratnya, nggak boleh kalau nggak ada surat itu. Tapi kalau kita tidak ada intention, tidak ada niatan membantu, kita akan mempersulit. Ya pokoknya belum bisa, syaratnya belum ada, silahkan. Cemberut, belum bisa bu, beresin dulu surat-suratnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita niatan membantu, kita kasih tahu, Bu, ini sekarang belum bisa, tapi ibu datang ke meja itu atau datang ke kantor ini, kantor itu. Jadi ada solusi gitu. Itu semua dari niat. Maka saya berharap bahwa tanamkan di diri kita bahwa kita niatnya mau bantu. Kita itu mau membantu orang. Dan tentu saja harus accountable, harus bisa diukur. Seberapa sih performa kita ini? Saya ini orangnya rajin loh. Saya ini orangnya nggak rajin loh. Rajin nggak rajin itu harusnya nanti bisa diukur. Jadi kinerja kita nanti harus accountable, harus bisa terukur. Tentu kompeten, mampu, adaptif dan kolaboratif. Orang pinter, orang cerdas, kalau tidak bisa kerja sama itu akan repot. Kerja sendiri, susah. Apalagi kita ini kan kolektif, pelayanan ini kan kolektif, jadi harus bisa bekerja sama. Rekan kita tentu tidak sempurna, rekan kita tentu tidak seperti kita. Kalau kita ini udah hebat, jago, pinter, rekan sebelah kita tuh tidak sepintar kita misalnya. Ya kita harus bisa melakukan kolaborasi, kita membantu dia supaya dia bisa mengikuti ritme kita. Tentu dengan asas harmonis, harus harmonis. Ngasih taunya juga ngasih tahu yang benar. Sir aku goblok, nggak bisa kayak gitu. Walaupun beneran dia memang bodoh beneran, nggak bisa kita ngomong begitu. Ada cara-cara yang mungkin kamu belum tahu, ini mungkin kamu lupa ya. Nah, ini mungkin kamu mesti lihat di sebelah ini. Jadi cara kita ngomong, padahal bener dia memang maaf, ada orang yang mungkin IQ-nya nggak setinggi kita misalnya gitu. Tapi kita harus mengedepankan kolaborasi dan juga harmonisasi. Dan tentu semua itu kembali lagi adalah kemampuan kita beradaptasi. Kita harus bisa beradaptasi dimanapun, bila mana nanti ada pemindahan, ditaruh di tempat-tempat yang mungkin tidak kita inginkan, ya kita harus bisa beradaptasi. Itu adalah bagian daripada kunci selamat, kunci survive itu adalah adaptasi. Dan itu semua kita lakukan untuk menuju ke tercapainya visi dan misi. Saya bersama Pak Saifuddin, Pak Wakil Bupati, memiliki visi dan misi yang mana pernah kita paparkan ketika kampanye, dan itu dipilih oleh masyarakat menginginkan itu. Maka visi dan misi itu sudah kita jabarkan di RPJMD dan kita lakukan rencana-rencana ke depan, dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa membantu itu. Yang paling ke depan, kalau kita katanya reang, adalah itu tadi religius. Tadi sebelum kita kerja, sebelum apa-apa, pelantikan pertama disumpah dulu. Di sini berarti ada 2 agama kalau tadi saya lihat ya, agama Islam sama agama Kristen tadi. Kenapa tadi disumpahnya pakai Al-Quran, ada lagi atas nama, di bawah nama sumpah Tuhan? Ya karena itu tadi, basicnya adalah kita harus jadi orang yang religius. Tentu atasan kita tidak bisa selalu mengetahui perbuatan kita. Tentu di sini kalau ada inspektorat bisa meriksanya kalau ada laporan. Kalau jaksa, polisi dan KPK dengan bukti-bukti. Kalau kita pandai 4-4 gulipat, maka seolah-olah bahwa kita tuh selamat. Tapi sebenarnya kalau kita basicnya religius, bahwa tidak ada satupun yang luput dari yang maha mengetahui. Tadi di kata-kata depan tadi kan bahwa Allah, Tuhan kita tuh maha melihat, maha mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang ada di hati kita. Jadi kita kedepankan religius. Setelah kita religius, saya berharap ada gerakan besar yaitu ekonomi kerakyatan. Ekonomi itu
berpusar tentang keuangan. Tapi kalau yang kaya cuman orang-orang yang sudah kaya, dan yang nggak kaya malah jadi melarat, itu bahaya sekali. Maka kita ekonomi kerakyatan. Saya melihat data di bank, di Indramayu itu ada orang-orang yang memiliki uang bahkan sampai 1 triliun, 500 miliar, 300 miliar. Banyak yang memiliki uang seperti itu. Sementara banyak lagi orang yang bahkan buat makan besok aja masih bingung. Dan banyak yang seperti itu. Maka kita besarkan ekonomi kerakyatan. Keamanan, nyaman, dan tentu gotong royong. Saudara-saudara semua, ini adalah agen perubahan di unit kerja masing-masing. Sekecil apapun perannya, itu adalah bagian penting dari mozaik besar pembangunan daerah. Sebelum saya akhiri, saya ingin teman-teman tetap menjaga semangat. Pengabdian P3K tidak boleh setengah hati. Terus tingkatkan kemampuan teknis, sosial, manajerial, tunjukkan kinerja yang membanggakan. Karena pemerintah membutuhkan ASN yang bisa dipercaya, tentu yang mampu bekerja cepat dan tanggap terhadap perubahan. Kita lakukan sama-sama, kita manfaatkan sama-sama kemajuan teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang digitalized, cepat, transparan. Jadi jangan ada balik-balik meja, transparan saja, transparan dan humanis tentunya. Sebelum saya akhiri, tadi sempat saya dibisikin sama beberapa staf saya, ini Pak sudah menunggu pelantikan sudah lama, katanya pada nunggu jadwal Bapak gitu. Nah ini mungkin perlu saya klarifikasi gitu kan. Disclaimer bahwa pelantikan ini memang direncanakan memang di bulan Agustus sesuai dengan TMT tadi ya Pak ya. Jadi bukannya karena masalah waktu saya. Kalau saya mah tetap sibuk terus, tapi ini kan bagian penting. Jadi ini memang harus didahulukan. Tapi karena memang dijadwalkannya di tanggal 1 Agustus, maka ya sesuai dengan jadwal. Jadi mudah-mudahan tidak ada salah paham di antara kita. Dan yang penting kalau udah ada 2 bank di sini ya, Bank BJB sama Bank BIMJ itu. Wah ini saya lihat juga ada door prize atau hadiah apa ini? Door prize. Maka seperti yang Pak Zainal katakan tadi, ini bisa surat yang tadi itu bisa dititipkan ke bank, terus nanti bisa apa tadi Pak? Bisa cair gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu adalah hak saudara-saudara sekalian. Kewajibannya dipenuhi, haknya pun bisa didapatkan. Mungkin seperti itu Ibu Bapak, tapi ini ada beberapa nama mana tadi nama yang sudah disiapkan? Oh ini ada nih. Ada sedikit perhatian, apresiasi untuk PPK tertua. Ini mau kita panggil atau enggak ke depan? PPK tertua. Usianya 59 tahun. Ibu Eli Ripoli, mungkin maju ke depan. Mari Bu. Ini Bu 59 tahun Bu. Kelihatannya kayak 58 tahun Bu kelihatannya. Ini joknya Pak Wabub, saya pakai joknya Pak Wabub gitu. Juga ada PPK terjauh dari Kecamatan Gantar. Bapak Setia Erawan, guru SDN Walahar. 29 km dari Kecamatan Gantar. Ini terjauh berarti. Dan juga ada P3K teknis masa honorer terlama, 24 tahun honorernya. Ibu Nani Rasito. Ini udah dipanggil mau dapat apa nih? Oh, udah dipanggil cuma salaman doang kan gak enak, harus dapat sesuatu dong. Yang tertua
tersenior lah. Masih kelihatan muda Ibu. Masih kelihatan muda Ibu. Cuman senior aja. Mendapatkan mesin cuci untuk Ibu. Kalau yang terjauh dapat dispenser galon bawah. Oh, jadi nggak usah ngangkat-ngangkat galon. Punggung aman, encok aman jadi. Terus yang masa honorernya terlama dapat sepeda listrik, Ibu. Semoga bermanfaat, semoga tetap semangat. Semoga Allah catat segala kinerja Bapak Ibu sebagai amal ibadah, berkah dunia akhirat. Amin, amin. Matur nuwun Ibu. Sudah cukup ya? Baik. Sebelum tutup tadi saya belum menutup salam ya? Belum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Indramayu jadi kabupaten yang adil, makmur, maju, sejahtera. Amin rabbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Indramayu yang telah memberikan sambutannya. Baik, boleh langsung mengangkat ini atau mengambil hadiah untuk teman-teman, Bapak Ibu, para P3K. Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, rezeki yang tidak terduga tentunya untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai rasa syukur kita, marilah kita berdoa bersama. Yang setelah ini akan kita doa bersama kepada rohaniawan, kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk yang non-Islam agar menyesuaikan. Marilah sejenak kita bermunajat, bersyukur, memohon ampunan, menundukkan kepala dan menengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Bismillahi ma sya'allah la yasungqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Siapa kita?
P3K Indramayu. P3K Indramayu. Siapa kita? P3K Indramayu. P3K Indramayu. Iya, luar biasa. Ada selebrasi pacu jalurnya enggak? Enggak ada ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Saya boleh sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Dan berkenan setelah ini ada foto bersama Bupati Indramayu dan juga tamu VIP. Mohon tetap berada di berfoto bersama.